Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Alfred Turuntunuwu. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal pedagogik dalam rangka soal seleksi dan UP PPG dalam jabatan tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas soal bagian yang ketiga, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang lain. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk bisa tahu update terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal yang pertama. Baik, kisi-kisi nomor 66. Isinya disajikan data tentang penggunaan media berbasis ICT pada pembelajaran biologi. Peserta dapat menentukan tingkat keefektifan penggunaan media pembelajaran biologi berbasis ICT. Nah, kita lihat soalnya. Penggunaan media pembelajaran video YouTube pada mata pelajaran biologi dalam upaya meningkatkan kompetensi belajar peserta didik pada ranah kognitif yang dibatasi hanya pada aspek menganalisis dalam kurung C4 menggunakan media pembelajaran video YouTube. Data percobaan menunjukkan tabel sebagai berikut. Nah, di sebelahnya ada tabel ya. Kesimpulan dari penggunaan media pembelajaran video YouTube di atas adalah, nah yang pertama kita perhatikan dulu tabelnya. Ini mungkin tabelnya agak kabur, agak kecil. Jadi yang bar berwarna biru itu adalah hasil pretest. Kemudian bar yang berwarna oranye itu adalah hasil post-test. Kemudian yang abu-abu itu adalah gain-nya. Nah, ada dua kelas di sini. Yang pertama itu ada kelas eksperimen, kemudian ada kelas kontrol. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. Skor rata-rata post-test aspek menganalisis C4 kelas eksperimen tidak menunjukkan perubahan yang efektif antara skor rata-rata post-test hasil belajar kelas kontrol. Kalau misalnya kita lihat ini kurang tepat ya. Jadi kita bisa lihat bahwa hasil post-test antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol itu sangat signifikan sekali. Bisa dilihat dari angka gain-nya yang bar yang abu-abu itu cukup tinggi. Berarti ini salah pernyataannya, kesimpulannya. Kemudian yang B, terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik yang menggunakan media pembelajaran video YouTube lebih tinggi dan signifikan dibanding dengan peserta didik yang tidak menggunakan media pembelajaran. Artinya di kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran video YouTube, sedangkan di kelas kontrol tidak menggunakan. Kalau kita lihat, ini kesimpulannya bisa dikatakan benar karena memang terlihat ada hasil yang signifikan. Tadi yang kita lihat dari bar yang berwarna abu-abu itu untuk yang gain-nya itu cukup tinggi ya, dibandingkan yang eksperimen cukup tinggi dibandingkan yang kontrol. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang C, terjadi penurunan skor rata-rata post-test kelas eksperimen dengan skor rata-rata post-test hasil belajar kelas kontrol. Ini sebenarnya tidak tepat ya. Bisa kita lihat hasil rata-rata post-testnya itu bukan menurun tapi naik, walaupun di kelas kontrol kenaikannya memang tidak signifikan. Kemudian yang D, skor rata-rata pretest aspek menganalisis C4 kelas eksperimen menunjukkan perubahan yang signifikan antara skor rata-rata pretest hasil belajar kelas kontrol. Kalau kita lihat ini juga kurang tepat karena dua-duanya beda sedikit saja. Kalau yang untuk eksperimen ini 1,82 angkanya, sedangkan yang untuk kelas kontrol 1,61. Jadi juga kurang tepat ya, tidak signifikannya. Kemudian yang E, perbandingan skor rata-rata pretest dengan skor rata-rata post-test kelas kontrol menunjukkan perubahan yang signifikan pada aspek menganalisis. Ini juga tidak tepat karena kita lihat selisihnya hanya sedikit ya, dari 1,61 ke 1,7. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi nomor 67. Disajikan karakteristik dari materi biologi tertentu, peserta dapat merancang pembelajaran biologi dengan menggunakan
media pembelajaran yang sesuai. Nah, kita lihat contoh soalnya. Bu Tuti mengajar kelas 11 pada materi sistem pencernaan. Materi pembelajaran berupa konsep proses pencernaan makanan pada manusia. Sementara itu, di dalam kelas tidak ada sarana prasarana untuk menampilkan video. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, Bu Tuti dapat menggunakan media yang tepat dalam mengajar materi tersebut adalah, nah, kita lihat pilihan jawabannya. Perlu diingat bahwa dalam merancang media pembelajaran itu kita perlu mempertimbangkan aspek pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Jadi jika dia itu pengetahuannya konseptual, ya, maka kita perlu membuat media pembelajaran yang yang bisa menjelaskan konsep tersebut. Artinya boleh menggunakan video, animasi, dan sebagainya. Tapi jika pengetahuannya bersifat faktual, kita tidak boleh menggunakan media pembelajaran dengan objek atau menampilkan gambar yang sifatnya tidak real. Misalnya animasi, jadi kebalikannya ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, yang bagian A, adalah gambar poster sistem pencernaan. Nah, karena Bu Tuti ingin menampilkan proses pencernaan makanan pada manusia, maka dia membutuhkan awalnya dia ingin menggunakan video, tetapi karena tidak ada video, nah dia butuh pengganti. Nah, video ini kan audio visual. Nah, kita akan melihat pilihan jawaban yang mana yang bisa menggantikan video. Yang A, gambar poster sistem pencernaan, ini bisa, tetapi ini hanya visual saja. Kemudian bisa digunakan tetapi masih kurang tepat. Kemudian yang B, audio recording penjelasan sistem pencernaan. Ini juga kurang tepat ya, karena yang dibutuhkan tadi bisa menampilkan gambar. Kemudian ada C, torso sistem pencernaan. Ini juga mungkin bisa ya. Tapi kita lihat yang lain dulu. Yang D, kartu menjodohkan sistem pencernaan. Ini yang mirip kartu domino itu ya. Ini kalau misalnya mau menggunakan untuk pengetahuan faktual ini cocok. Tapi kalau untuk konseptual ini kurang cocok ya. Kemudian media diagram alir yang dilengkapi dengan gambar sistem pencernaan. Nah, ini yang paling cocok ya, yang E. Kenapa? Karena untuk menjelaskan proses ya, berarti perlu ada tahap-tahap yang harus dilewati. Nah, untuk bisa menjelaskan itu selain bisa menampilkan gambar, maka dibutuhkan juga diagram alirnya. Jadinya yang paling tepat jawabannya adalah E. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi nomor 68, disajikan beberapa KD 3 biologi. Peserta dapat menentukan KD mana yang dapat dibelajarkan dengan menerapkan metode ilmiah atau inquiry ya. Nah, di sini ada contoh soal. Model inquiry sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah-masalah. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inquiry. KD 3 berikut ini yang paling tepat untuk pembelajaran inquiry adalah, nah perlu kita ingat KD 3 itu artinya kompetensi dasar pengetahuannya. Kalau misalnya keterampilan kan kodenya 4. Kita lihat pilihan jawaban yang A, menjelaskan ruang lingkup biologi dalam kurung permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah, kita langsung ketemu ya jawabannya. Jadi perlu diingat bahwa model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang sintaksnya itu merupakan metode ilmiah ya. Jadi dalam inquiry metode ilmiah itu sangat erat sekali kaitannya. Jadi kita bisa lihat di jawaban nomor A, bagian A itu ada kata kunci metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah, inilah jawaban yang benar, yang A. Tidak perlu lagi kita baca yang B sampai E.
Oke, next ya, kita langsung ke soal selanjutnya. Kisi-kisi nomor 69. Disajikan KD biologi tertentu dan informasi tentang tuntutan keterampilan abad 21, HOTS dan penguatan ICT. Peserta mampu merancang rencana pembelajaran biologi berbasis ICT berkarakteristik inquiry. Contoh soal, model inquiry sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah-masalah. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inquiry. KD3 berikut ini yang paling tepat untuk pembelajaran dengan inquiry adalah, di sini kita lihat ada KD-nya, KD 3.11 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Pada KD tersebut, pembelajaran yang cocok adalah dengan pembelajaran berbasis inquiry. Yang tepat adalah, kita bisa lihat pilihan jawaban yang pertama, bagian A, melakukan tahap orientasi lingkungan, merumuskan masalah perubahan lingkungan, melakukan hipotesis, tahap pengumpulan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan dengan merancang alat untuk mendeteksi perubahan lingkungan dengan menggunakan STEM. Nah, ini sebenarnya kita sudah langsung ketemu ya jawabannya, karena pilihan yang A ini sudah mengandung sudah mengandung sintaks inquiry based learning, ya, sudah ada penguasaan ICT juga melalui STEM, ya, kemudian sudah HOTS juga, yaitu high order thinking skill. Nah, sedangkan yang lain untuk yang jawaban B, melakukan tahap pembelajaran mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi data perubahan lingkungan, dan seterusnya, ini tidak tepat. Kemudian yang C, melakukan tahap pembelajaran meliputi orientasi masalah. Nah, kalau orientasi masalah ini berarti sudah problem based learning, berarti sudah bukan ya. Untuk yang D, melakukan tahap pembelajaran meliputi penentuan proyek, ini juga sudah tidak tepat, karena ini merupakan project based learning kalau sudah ada kata penentuan proyek. Kemudian yang E, melakukan tahap pembelajaran meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data. Nah, ini juga kurang tepat karena ini sudah masuk ke discovery learning. Artinya jawaban yang tepat adalah A. Nah, sekarang kita sudah sampai pada soal yang terakhir. Kisi-kisi nomor 70 disajikan KD 3 biologi. Peserta dapat menentukan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik biologi sebagai proses, produk, dan sikap ilmiah. Contoh soal, pada rancangan pembelajaran terdapat KD 3.11 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Dari KD tersebut, rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik biologi sebagai proses, produk, dan sikap ilmiah adalah, nah ini kalau misalnya kita lihat ya, maka dari KD ini kita bisa menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kenapa? Karena di situ kita lihat ada kata menganalisis, kemudian dampaknya bagi kehidupan, artinya ada suatu permasalahan yang perlu ditemukan solusinya oleh peserta didik. Nah, untuk menemukan solusi itu dari permasalahan, maka yang paling cocok adalah model pembelajaran problem based learning. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang bagian A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik ya, project based learning. Ini karena sudah project based learning berarti sudah salah ya, kurang tepat. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran problem solving ya. Ini problem solving artinya ada proses pemecahan masalah, maka bisa kita asumsikan bahwa bagian B ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya yang paling tepat adalah B ya. Sedangkan yang lain untuk yang C itu menggunakan contextual learning, kemudian yang D ini menggunakan discovery, dan yang E menggunakan inquiry. Berarti yang tepat adalah B.
Nah, itulah tadi pembahasan soal yang sudah kita pelajari di video ini. Semoga bisa membantu rekan-rekan semua dalam persiapan untuk mengikuti seleksi baik UP, PPG, bahkan jika ada yang mengikuti retaker nanti. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi.